Minasan konnichiwa, watashi no channel Lukita, yokoso. Anime, sebuah seni visual yang telah merebut hati jutaan orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana semua ini bermula? Dalam video ini kita akan mengungkap sejarah anime dari masa ke masa cuy. Mulai dari karya tertua hingga serial legendaris yang menjadi pionir di dunia animasi Jepang. Bersiaplah untuk perjalanan yang penuh nostalgia dan pengetahuan. Duduk yang nyaman, nyalakan notifikasi dan jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya. Yuk kita mulai. Yang pertama, Kazudo Sashin adalah anime pertama di Jepang yang ditemukan. Diperkirakan dirilis sekitar tahun 1907. Dibuat oleh seorang anonim, anime pendek ini berdurasi sekitar 3 detik dan hanya menampilkan seorang anak laki-laki menulis kata Kazudo Sashin di papan tulis. Walaupun sederhana, ini menjadi tonggak awal sejarah animasi Jepang. Sayangnya pembuatnya tidak diketahui namanya cuy. 2. Nama Kuragatana dirilis pada tahun 1917 adalah salah satu anime tertua yang diketahui. Dibuat oleh Junichi Kouchi, cerita singkat berdurasi sekitar 4 menit ini mengisahkan seorang samurai yang membeli pedang tumpul dan menghadapi kegagalan saat mencoba menggunakannya cuy. 3. Urashima Taro dirilis pada 1918 oleh Seitaro Kitayama dan ini merupakan adaptasi dari legenda rakyat Jepang tentang seorang nelayan yang menyelamatkan kura-kura dan dibawa ke istana bawah laut. Anime ini memiliki durasi pendek dan tidak memiliki episode berlanjut. 4. Momotaro Umi no Senpai dirilis pada 12 April 1945. Ini adalah film anime panjang pertama di Jepang yang disutradai oleh Mitsuyo Seiyu. Anime ini menggambarkan cerita patriotik tentang Momotaro, seorang pahlawan dan hewan-hewan yang membantunya berperang. Film ini berdurasi sekitar 74 menit cuy. Yang kelima, Astro Boy Tetsuwan Atom dibuat oleh Osamu Tezuka, pertama kali tayang pada 1 Januari 1963 dengan total episode 193 cuy. Anime ini menceritakan seorang robot anak kecil bernama Atom yang memiliki kekuatan super dan hati yang mulia. Nah, ini menjadi pelopor anime berformat serial di televisi cuy. Yang keenam, Tetsujin 28 Go rilis pada 20 Oktober 1963 dan dibuat oleh Mitsuteru Yokoyama. Ini adalah anime tentang robot raksasa pertama. Dengan 83 episode, anime ini mengisahkan seorang anak bernama Shotaro Kaneda yang mengendalikan robot besar untuk melawan kejahatan cuy. Yang ketujuh, 8 Men yang dirilis pada 7 November 1963. Ini adalah anime tentang seorang polisi yang dihidupkan kembali sebagai cyborg untuk melawan kejahatan. Anime karya Kazumasa Hirai dan Jiro Kuwata ini memiliki 56 episode. Yang kedelapan, Sally the Witch dirilis pada 5 Desember 1966. Ini adalah salah satu anime mahou shoujo pertama di Jepang. Dibuat oleh Mitsuteru Yokoyama, cerita ini mengikuti Sally, seorang penyihir muda. Dalam petualangannya di dunia manusia, anime ini terdiri dari 109 episode. 9. Princess Knight karya Osamu Tezuka tayang perdana pada 2 April 1967. Anime ini menceritakan Sapphire, seorang putri yang menyamar sebagai pangeran untuk melindungi kerajaannya. Dengan 52 episode, anime ini menjadi pelopor genre fantasi untuk penonton muda cuy. Yang nomor 10, Speed Racer Match Go 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 rilis pada 2 April 1967 dan dibuat oleh Tatsuo Yoshida. Ini adalah anime balapan legendaris yang mengikuti petualangan Go Mifune, seorang pembalap muda dengan mobil canggihnya. Match 5 anime ini terdiri dari 52 episode cuy. Yang ke-11, Gegege no Kitaro tayang perdana pada 3 Januari 1968. Ini adalah anime karya Shigeru Mizuki tentang Kitaro, anak setengah hantu yang melindungi manusia dari yokai jahat. Seri ini memiliki 65 episode pada musim pertamanya cuy. Yang ke-12, Dororo dibuat oleh Osamu Tezuka dan dirilis pada 6 April 1969. Ini adalah anime dengan 26 episode tentang seorang anak bernama Hyakimaru yang kehilangan anggota tubuhnya karena kutukan dan berpetualang bersama seorang penculik kecil, Dororo. Yang ke-13, Attack Number One, rilis pada 7 Desember 1969. Ini adalah anime olahraga pertama yang berfokus pada bola voli. Dibuat oleh Chikako Urano, cerita ini mengikuti perjuangan Kozue Ayuhara menuju kejuaraan internasional. Anime ini memiliki 104 episode cuy. Nomor 14, Gyojin no Hoshi rilis pada 30 Maret 1968. Ini adalah anime olahraga tentang Hiroshi Hoshi, seorang anak muda yang berjuang menjadi pemain baseball terbaik.
Karya Iki Kajiwara dan Noboru Kawasaki ini terdiri dari 182 episode. 15 Ashita no Joy, tayang perdana pada 1 April 1970. Ini adalah anime karya Asao Takomari dan Tetsuya Chiba. Dengan 79 episode, anime ini menceritakan Joy Yabuki, seorang petinju muda yang tumbuh melalui perjuangan dan pengorbanan cuy. Yang ke-16 Lupin 3, rilis pada 24 Oktober 1971. Ini adalah karya Monkey Punch yang mengikuti petualangan Arsene Lupin 3, pencuri ulung dengan kemampuan cerdik. Musim pertamanya memiliki 23 episode. Yang ke-17 Mazinger Z yang dibuat oleh Go Nagai dan tayang pada 3 Desember 1972. Ini adalah anime mecha yang mengisahkan Koji Kabuto dan robot raksasa Mazinger Z dalam melawan Dr. Hell. Seri ini memiliki 92 episode. Yang 18 Cutie Honey, tayang perdana pada 13 Oktober 1973. Ini adalah anime Mahou Shoujo karya Go Nagai tentang Honi Kisaragi, seorang android yang bisa berubah wujud untuk melawan musuh. Anime ini memiliki 25 episode cuy. Yang nomor 19 Heidi Girl of the Alps, rilis pada 6 Januari 1974. Ini adalah anime karya Isao Takahata yang menceritakan Heidi, seorang gadis yatim piatu yang tinggal di pegunungan Swiss bersama kakeknya. Anime ini memiliki 52 episode cuy. Bentar cuy, gua bernafas dulu nih. Ini yang terakhir. Yang terakhir Uforobo Grandizer karya Go Nagai, dirilis pada 5 Oktober 1975. Anime ini memiliki 74 episode dan mengisahkan Duke Fleet, seorang pangeran alien yang melindungi bumi menggunakan robot Grandizer dari invasi luar angkasa cuy. Dan itulah perjalanan kita ke masa lalu, melihat 20 anime tertua yang membuka jalan bagi industri animasi Jepang seperti yang kita kenal hari ini cuy. Dari karya pendek seperti Kasudo Sessin hingga serial legendaris seperti Astro Boy dan Mazinger Z. Setiap anime ini membawa warisan dan berpengaruh besar dalam dunia hiburan cuy. Bagaimana menurut kalian tentang anime-anime ini? Apakah ada yang sudah pernah kalian tonton? Atau mungkin ada anime klasik lain yang menurut kalian layak dimasukkan ke dalam daftar ini? Tulis di kolom komentar ya, kami ingin mendengar pendapat kalian. Nah, kalau kalian punya mesin waktu dan bisa kembali ke masa lalu, anime klasik mana yang ingin kalian saksikan saat pertama kali dirilis? Atau anime mana yang menurut kalian paling berpengaruh dalam membentuk industri ini cuy? Dan terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan penuh nostalgia ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya cuy. Jika kalian suka video ini, bagikan juga ke teman-teman yang mencintai anime atau wibu banget. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, selalu ada cerita luar biasa di balik setiap karya seni. Stay kreatif, stay inspired, dan tetap mencintai anime. Anjing, mencintai anime. Oke guys, admin mau pamit. Hajimashite, watashi wa Lukmanul Hakim desu. Sayonara.